Hai, kembali lagi bersama saya Imam Brawijaya Adventure Salatiga. Di sini kita kembali akan mereview hydropack dari Seven Summit. Melanjutkan kemarin ya, saya lupa ada satu seri Seven Summit yang belum kita review. Itu serinya Flash. Seri Flash ini kita bisa lihat di sini ya. Ini seri Flash. Kita akan bahas untuk spesifikasinya, fitur-fiturnya secara lengkap, kekurangan dan kelebihannya. Nanti kita akan bahas semuanya dengan tuntas. Jadi langsung saja tanpa menunggu lama-lama kita gas ya ke videonya. Oke, untuk seri Flash sendiri warnanya itu ada 4 warna. Di antaranya ada warna hitam yang seperti saya pegang ini, warna abu-abu, warna merah, dan warna biru. Jadi untuk yang warna abu, merah, dan biru itu tidak tersedia di toko kami ya. Dia yang tersedianya yang warna hitam, dan ini hanya untuk disewakan. Karena kebetulan untuk stok jualannya yang warna hitam ini lagi kosong seperti itu. Jadi di sini tadi saya baca-baca sedikit tentang hydropack Seven Summit seri Flash ya. Dia itu menggunakan bahan Cordura Duratex. Namun ya menurut saya ini seperti bahan nilon seperti biasa dikombinasikan dengan mesh yang ada di depan sini. Ini ada meshnya. Di sini ada nylon. Lalu untuk webbingnya sendiri di depan ada satu webbing untuk lebih mengencangkan quick access ya berada di depan. Jadi ini berbeda dengan seri-seri yang kemarin. Jadi untuk seri-seri yang kemarin dari brand Kilimanjaro yang sudah kita bahas sebelumnya, brand seri Kilimanjaro itu di bagian quick access-nya tidak terdapat bakel seperti ini ya. Mana ya Kilimanjaro kemarin ya. Jadi dia di quick access-nya tidak ada bakelnya, berbeda dengan Seven Summit. Terus terang saja saya lebih suka untuk Seven Summit ya, lebih suka desainnya Seven Summit. Di quick access-nya ada bakelnya supaya kita ketika menaruh barang-barang tidak khawatir jatuh, karena kompartemen yang berada di depan ini sudah kenceng ya. Lalu kita akan bahas untuk kompartemen utamanya. Jadi di sini kompartemen utamanya ada 2. Kita bisa lihat bersama di sini ada bagian atas dan bagian bawah. Seperti yang sudah saya jelaskan untuk 2 kompartemen. Untuk kompartemen yang satu biasa untuk kompartemen menaruh water bladder ya. Tempat-tempat untuk menaruh water bladder rata-rata di kapasitas 2 liter. Kita bisa lihat di sini ada resleting di bagian atas untuk membuka kompartemen water bladder. Jika kalian membutuhkan water bladder. Lalu di sini ada 2 strap juga untuk mengaitkan water bladdernya. Untuk instalasi water bladdernya bisa melalui bagian kanan, dan diinstalasi bisa melalui bagian kiri ya. Jadi ada 2 instalasi di bagian kanan dan di bagian kiri. Jadi ini cukup umum ya di hydropack yang ada di Indonesia ini. Jadi kompartemen water bladder sudah, di sini juga dilengkapi oleh zipper YKK, dan tentunya sudah menjadi standarisasi barang-barang outdoor kalian ya. Jadi zipper YKK itu terkenal awetnya, terkenal kuatnya, terkenal tidak rewelan. Biasanya kan akeh resleting sing rewelan. Dinggo pisan pindo ping telu resletingnya ngedol. Cuman untuk YKK ini awet sekali. Ini barang sudah dirental sekitar 6 bulan ya. Resletingnya jek jos, masih aman sekali resletingnya.
Lalu di kompartemen yang nomor 2 ini kita bisa jadikan kompartemen utama. Ketika kompartemen yang awal kita buka tadi kita gunakan untuk water bladder. Kita bisa buka di kompartemen kedua di sini cukup luas. Walaupun tangan saya ketika tanganku megar ini ora iso mlebu. Tanganku megar ini nabrak kiwa tengen. Jadi ini cukup luas. Tidak luas sekali ya, cukup luas. Seperti itu. Nanti coba kita packing untuk barang-barangnya, kita bisa lihat nanti looknya seperti apa ketika si flash ini hydropack dari Seven Summit kita packing seperti itu. Oke, yang depan tadi kompartemen untuk quick access sudah kita bahas. Biasanya untuk quick access ini kita bisa untuk taruh barang-barang seperti ponco, karena kita saat ini kan masih musim hujan ya. Ponco itu sangat wajib sekali. Walaupun di musim panas itu wajib juga, cuman lebih kepakai, lebih wajib ya di musim hujan. Kenapa kok musim panas itu juga diwajibkan membawa ponco ya teman-teman? Karena gunung itu tidak bisa diprediksi. Oke, ning isor panas, ning dhuwur kan ra ngerti nek misalnya udan. Di atas bisa juga hujan, bisa juga hujan tipis-tipis lah, hujan kabut. Kayak gitu juga bisa. Jadi fungsinya ponco ya dibawa pada saat musim panas itu seperti itu, karena gunung tidak bisa kita prediksi cuacanya. Oke, selain itu kita bisa nanti coba kita masukkan P3K kalau muat ya. Untuk desainnya sendiri ya, seri flash ini ada tulisan flash di depan bagian bawah. Lalu ada logonya Seven Summit di bagian atas kiri. Lalu ada sedikit motif di sini. Jadi ini kalau menurut saya terlalu rame. Karena apa? Tanpa motif pun sebenarnya sudah bagus. Jadi saya itu orang-orang yang suka desain-desain yang simple lah. Kalau kayak gini menurut saya terlalu rame. Mungkin cocok untuk kalian ya yang suka hydrofast dengan desain-desain rame. Seperti itu. Oke, di sini bagian depan juga ada webbing. Ini untuk nyantolke ya. Kanggo nyantolke hydropack nek ora kanggo. Cantolke ning paku apa ning cantolan klambi so. Ini sangat membantu sekali untuk teman-teman yang di rumahnya ada cantolan-cantolan nek males hanger wis teko cantolke. Ini sangat membantu sekali. Oke, kita lanjut di bagian belakang. Back sistemnya ya masih menggunakan bahan mesh seperti biasa. Seven Summit menggunakan bahan mesh yang standar, jadi belum menggunakan bahan mesh yang premium. Double mesh juga ya, double mesh yang premium. Ini menggunakan double mesh yang standar. Lalu di sini juga sudah ada double reflektor yang berada di bagian atas. Bagian bawah tidak ada ya. Kita bisa lihat di sini ada dua reflektor yang ada di bagian atas. Lalu di sini ada karet juga seperti kemarin seri Ryuga, seri Escape, seri apa atau kemarin lupa saya. Di hydropacknya Kilimanjaro itu juga sudah ada talinya. Ini bisa untuk mengaitkan karabiner seperti ini ya, mengaitkan karabiner seperti ini. Jadi kunci motor atau GPS ya bisa kita kaitkan di lubang ini. Ini sangat membantu kita ketika kita takut barang-barang kita itu jatuh di gunung. Jadi kita kaitkan karabiner dan di sini sudah ada tempatnya. Ada dua ya, 3 bagian kanan, di bagian kiri. Menggunakan bahan yang elastis juga. Jadi bahan string lah, bahan karet ya. Ini bahan karet. Lalu kita bahas di sini ada tempat untuk botol minum atau tempat untuk soft flash. Ada di 2 bagian, di bagian kanan dan kiri. Dan ini cukup luas. Nanti kita coba packing ya, agar kita bisa lihat. Di bagian, bagian minum itu di bagian bawah ya. Bagian minum di bagian bawah. Jadi yang bagian atas ini untuk ciki ya. Untuk ciki-ciki, untuk makanan-makanan ringan ini ya yang di atas.
Cuman yang saya bingungkan ya, saya bingung kenapa di sini menggunakan bahan mesh. Padahal untuk makanan-makanan ringan itu kan ujung-ujungnya runcing ya, tajam ya. Itu akan merusak mesh tersebut. Itu bisa merusak meshnya. Jadi di bagian atas ini sayang sekali menggunakan bahan mesh. Di bagian tempat untuk menyimpan makanan-makanan ringan, dan di bagian bawah ini ada tempat untuk botol lipat atau water bladder. Oke, nanti akan coba kita packing. Lalu di sini juga dilengkapi dua bakel. Nah, dilengkapi dua bakel menggunakan bakel ukuran 1,5 cm, dilengkapi dengan webbing yang bisa di adjustable, menggunakan bahan acetal juga tentunya. Cukup bagus di kelasnya, di harga 120 sampai 150.000 seri flash ini. Cukup bagus menurut saya dengan bahan-bahan yang dipakai Seven Summit seri flash. Oke. Sekarang kita coba untuk packing hydropack dari Seven Summit seri flash ini ya. Kok wingi lali aku ya. Padahal Seven Summit ya ono seri flash juga, ada seri Bajra juga. Ya, seri Bajra di sini nggak ada. Mungkin nanti kita susulin ya seri Bajra, nanti kita review susulan. Kalau sudah ready barangnya kita akan review juga. Oke, karena saya itu tidak menggunakan water bladder, barang-barang utama ya, seperti alat-alat emergency ini akan saya masukkan di kompartemen utama, kompartemen water bladdernya. P3K akan coba kita masukkan di kompartemen utama aja, karena nanti kompartemen yang berada di depan untuk quick access itu nanti kita gunakan untuk ponco saja. Ben ora pati apa jenengane amburadul packingnya, ben iso rapi kan. Oh iya, di sini saya lihat ya, dari tadi kita bahas tidak ada tempat untuk trekking pole. Seri flash ini tidak ada tempat untuk trekking pole. Mungkin ya yang saya pikirkan itu untuk seri flash dari Seven Summit ini mungkin dia seri basic ya. Soalnya di seri-seri sebelumnya seperti apa sih, serinya Seven Summit, Wana, Mada sama Agra itu ada semua untuk tempat-tempat trekking pole-nya. Cuman di seri flash ini kita bisa lihat di sini tidak ada sama sekali pengait untuk trekking pole. Tidak ada sama sekali pengait untuk trekking pole. Padahal ini kapasitasnya sudah 10 liter ya. Sangat luas sekali. Menurut saya untuk sekelas hydropack ini standar luas sekali. Cuman ya sayang sekali tidak ada kompartemen untuk mengaitkan trekking pole. Harusnya ada, biasanya dia itu ada reflektornya di bagian belakang sini, ada reflektornya, lalu dikombinasikan dengan tali string dan stopper seperti itu. Oke, sini sudah kita packing. Untuk tempat botol minum di bagian bawah ya teman-teman. Tempat botol minum di sini. Ini gelas, juga aksesoris. Ya kalau di gunung juga berfungsi juga gelas. Ketika kita tektok kita bawa gelas. Nek meh ngopi njaluk pendaki liya ora ngrepoti. Orang repoti ngergedi gelasnya wong liya ya. Ini juga kita akan coba packing ya. Oke. Oke, disclaimer seperti biasa, barang-barang yang kita review itu barang-barang yang kita beli dengan modal kita sendiri, tanpa endorse ya.
Maka dari itu kita harus review jujur. Walaupun kita di endorse, kita harus review jujur juga. Kalau bagus kita katakan bagus, kalau worth it kita katakan worth it. Kalau kurang bagus ya kita katakan kurang bagus. Oke, kita pakai dulu Hydroface 7 Summit seri flash ini. Oke, jadi penampakannya seperti ini ya. Untuk Hydroface seri flash dari 7 Summit cukup nyaman digunakan di harga 120 sampai 150. Ini menjadi salah satu pilihan lah yang terbaik dari seri-seri sebelumnya yang sudah kita bahas seperti Kilimanjaro Ryuga, Kilimanjaro Escape. Itu saya pribadi lebih memilih 7 Summit seri flash ini karena untuk bahannya, untuk fiturnya lebih lengkap lah. Walaupun ada satu fitur yang sangat disayangkan, tempat trekking pool ya, untuk mengaitkan nggak ada. Oke, jadi kita akan bahas kekurangan dan kelebihannya. Untuk kelebihannya seri flash ini, ya ada kompartemen utama itu ada dua. Jadi kompartemen utama ada dua, yang satu untuk water bladder, yang satu untuk barang-barang emergency. Kalau teman-teman yang biasa TikTok di gunung yang 3000-an atau 2000-an dan misalnya ngombor apa ngelaan lah ya, buat kalian yang ngelaan, kalian jangan khawatir ketika kalian sudah memakai Hydroface dari 7 Summit seri flash ini. Kalian bisa taruh tempat water bladder, kalian taruh botol lipat atau botol stainless seperti ini, atau botol biasa ini dua di kanan dan kiri. Kalian jangan khawatir kehabisan air. Tuh ya. Kelebihan yang pertama, ada kompartemen water bladder sendiri yang terpisah dengan kompartemen utama. Kelebihan yang nomor dua, tentu saja ada quick access-nya untuk kita mengakses ponco ya. Ada quick access untuk mengakses ponco. Oke, tak dulu gini. Jadi ini sangat membantu sekali ya. Ini sangat membantu sekali ketika kita TikTok, ketika kita running, membutuhkan alat-alat yang dibutuhkan dan diambil secara cepat, orang ribet lah. Ini bisa digunakan untuk ponco, bisa digunakan untuk dompet juga ketika kita bersepeda, bagus. Karena di sini sudah ada pengaitnya dengan bakal, jadi kalian nggak usah khawatir kalau barang-barang Anda jatuh, kalian jatuh nggak mungkin ya, karena di sini sudah ada bakalnya. Oke, kelebihan selanjutnya tentu saja di sini ya, yang tidak dimiliki Hydroface di kelasnya. Di sini ada dua kompartemen untuk menaruh botol dan tempat untuk menaruh makanan-makanan ringan juga bisa. Dan ini cukup dalam ya di sini ya. Cuman sayang sekali dia ini memakai bahan mesh. Tak coba sih. Kalau ini bisa muat di belakang, lebih baik untuk si botol ini di belakang karena dia ini bahannya mesh. Oke. Ternyata di belakang muat ya geng, karena di atasnya ini menggunakan bahan karet. Jadi saran saya untuk kalian yang berminat pakai Hydroface 7 Summit seri flash ini, kalian bisa taruh tempat botol minum di belakang. Lalu untuk kelebihan selanjutnya, tentunya di sini ada karet, ada dua karet berada di kanan dan kiri. Ini untuk tempat barang-barang kita ya, seperti kunci, ada handuk portable juga. Namun harus diinstalasi menggunakan karabiner. Ojo gede-gede karabiner ya, karabiner ukuran 5-6 cm cukup lah. Ojo sing 9 cm kegedean, lucu. Oke, untuk kekurangannya tentu saja di sini masih menggunakan bahan mesh. Jadi Hydroface yang menggunakan bahan mesh ini bisa menjadi kekurangan, juga bisa menjadi kelebihan, tergantung sudut pandang kita seperti apa. Ketika kita mencari awet ya,
lebih baik untuk quick accessnya ini menggunakan bahan polyester, jadi dia lebih awet, atau menggunakan bahan nilon, tidak menggunakan bahan mesh yang kalau digunakan kegesek-gesek ya. Ini contohnya nih, ini sudah ada lubang, soalnya saya tak review ini barang rental ya, yang sudah pernah dipakai. Ini di sini ada lubang ya, kalian bisa lihat di sini. Jadi bahan mesh ini menurut saya kurang awet dibandingkan bahan-bahan yang lainnya. Jadi ini bisa menjadi kekurangannya di seri flash ini. Lalu kekurangan yang nomor 2 tentunya tidak ada tempat untuk trekking pole ya. Sayang sekali tidak ada tempat untuk trekking pole. Hanya itu saja menurut saya untuk kekurangannya. Karena ini tadi ya, saya mau memasukkan kekurangan untuk kompartemen di bagian depan untuk menaruh makanan, kok ternyata botol bisa masuk juga ya. Jadi kita fleksibel aja, kita bisa masukkan botol di bagian atas, dan di bagian bawah kita bisa taruh makanan-makanan ringan seperti itu. Oke ya, untuk Seven Summit ini saya lupa harganya karena yang baru ini nggak ada, jadi tagnya juga nggak ada. Kisaran di harga 120 sampai 150 ribu lah kalau kalian berminat membeli Hydropack Seven Summit seri flash ini ya. Namun di toko kami sedang kosong barangnya. Oke, kemungkinan cukup segitu saja ya review Hydropack Seven Summit seri flash. Kemungkinan besok kita akan kejar barang-barang yang kemarin lupa di review. Ada Hydropack Altitude Gear seri Sunriser juga. Tadi saya lihat listnya, Sunriser belum ke review. Ada besok lah kita bahas ya. Ada beberapa Hydropack yang dari Altitude Gear itu belum kita bahas. Kita bahas semuanya besok, kita akan lanjutkan di video selanjutnya seperti itu. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube kami. Loncengnya juga jangan lupa dibunyikan ya. Soalnya ketika kalian membunyikan lonceng, Brawijaya upload ini. Lihat, ada review Hydropack baru. Nanti kita kedepannya ada review daypack baru, ada review jaket baru. Kalian bisa tahu plus minus dari barang tersebut, biar kalian nggak usah bingung milih antara brand A, brand B, brand C di harga yang sama. Jadi saya ini nge-review barang sudah jujur sekali. Bagus saya bilang bagus, cocok dibeli saya bilang cocok dibeli ya. Mau elek ya tak ngomong ke elek. Wis ngono wae ya. Jangan lupa ya, loncengnya bunyikan buat teman-teman. Oke, kembali lagi di video selanjutnya. Selamat bertemu di video selanjutnya ya, di seri Altitude Gear. Kemungkinan di seri Sunriser dulu kita akan bahas besok. Terima kasih yang sudah menonton. See you next video. Bye bye.